Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa andahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai' wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. An-Nahl ayat 78. Kaum muslimin, jamaah pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan hidup, kesehatan, dan izin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai aktivitas yang kita lakukan. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon supaya Allah cepat mengangkat wabah ini dari buminya ini, khususnya di Indonesia ini, agar kita bisa berkehidupan normal seperti biasa. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lahir ke dunia ini dengan izin dan pertolongan Allah melalui rahim masing-masing ibu kita, dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan, akal atau hati, agar kita menjadi manusia yang bersyukur, tidak kufur, tidak sombong, dan tidak takabur, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai' wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kaum muslimin, dalam ayat di atas dikatakan bahwa Allah lah yang mengeluarkan kamu dari rahim atau perut ibumu. Di sini fa'ilnya adalah Allah. Artinya kita keluar atau lahir dari perut ibu kita kehendak, izin, dan atas pertolongan Allah kita bisa keluar dari rahim ibu kita. Kemudian Allah menyambungkan kata la ta'lamuna syai', tidak mengetahui sesuatu apapun. Di sini berarti kita belum mempunyai pengetahuan bawaan seperti dalam teori pendidikan nativisme, tetapi kita diberi potensi untuk memperoleh pengetahuan, yaitu melalui pendengaran, penglihatan, hati atau akal. Jadi teori pendidikan dan pengetahuan dalam Al-Quran dekat dengan teori konvergensi. Kaum muslimin, secara berurutan potensi untuk berpengetahuan itu dimulai dengan pendengaran, penglihatan, hati atau akal. Kenapa pendengaran yang didahulukan oleh Allah? Sebab pendengaran adalah organ manusia yang pertama kali bekerja di dunia, dan juga organ yang paling akhir tidak berfungsi sebelum manusia nanti wafat menghadapi sakratul maut. Makanya ketika manusia lahir diperintahkan untuk diazankan dan diiqamatkan, dan ketika manusia menghadapi sakratul maut disarankan, diperintahkan untuk dibisikkan ke telinganya kalimah tauhid la ilaha illallah, agar akhir kalamnya
adalah kalimah la ilaha illallah yang balasannya adalah surga. Kenapa pendengaran yang didahulukan oleh Allah? Karena organ manusia yang paling akhir ketika istirahat atau tidur adalah telinga. Makanya kita sulit tidur kalau masih mendengar suara-suara atau bunyian-bunyian, apalagi kalau ditambah akal atau fuad kita masih bekerja atau berpikir. Telinga adalah penghubung manusia dengan dunia luar. Dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah menutup telinga mereka selama 309 tahun. Makanya pemuda di Ashabul Kahfi itu bisa tidur selama 309 tahun seperti dinyatakan di dalam surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Al-Kahfi ayat 11. Wa qala aidan wala bisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wadadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Artinya 309 tahun. Al-Kahfi ayat 25. Telinga juga yang pertama kali nanti akan menjadi saksi di mahkamah ilahi di akhirat kelak. Karena itu hati-hatilah dengan telinga. Sebagaimana firman Allah yang artinya kamu sekali-kali tidak akan dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadap dirimu sendiri. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui banyak hal dari apa yang kamu kerjakan. Al-Fussilat ayat 22. Kaum muslimin, karena itu gunakanlah selalu pendengaran kita untuk mendengarkan yang baik, yang bermanfaat, dan yang dapat mengantarkan kita semakin dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita, makanya hati-hati dengan telinga yang kita punyai. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu menjadi manusia yang bersyukur dengan mempergunakan panca indera dan akal kita untuk taat kepada Allah dan melakukan berbagai kebaikan. Semoga Allah membimbing kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.